bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Oke, Miss, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Dadah, selamat memberkati. Ya Kok sekarang ini suaranya nggak lancar? kasihmu tiada berkesudahan. Sama lagi boleh dong? Yes. Ayo angkat tangan sama-sama Hosana ya. Tangannya diangkat. Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Oh, oh. Hosana, Sekali lagi. Hosana memuji Tuhan. Hosana, Memuji Tuhan. Hosana tinggikan Yesus. Hosana. Hosana, Coba selamat ya. Shalom teman-teman Joy lagi. Shalom. Pasti semuanya antusias dan semangat ya Miss. Nah Miss, kayak yang kita lihat nih ada sesuatu yang berbeda nih. Ada apa ini Miss? Ada Kak Kayla. Halo teman-teman Joyki. Hai. Hari ini Miss-Missnya ditemani oleh Kak Kayla. Nah, Miss percaya di minggu-minggu berikutnya akan ada anak-anak JKC yang bisa bersama-sama Miss menemani Miss di tempat ini ya Miss ya. Nah, saat ini Miss yang akan kita tunggu-tunggu adalah apa yuk? Kita mau ngapain Miss? memuji Tuhan dong, Miss. Memuji Tuhan. Miss Gracia yakin semuanya udah rapi-rapi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng ya Miss ya. Benar Udah sekali. mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan. Mari sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Kayla. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini kami akan memulai aktivitas ibadah kami. Ya Bapak, berkatilah kami semua yang berada di rumah dan di gereja supaya kami dapat ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya antusias ya Miss ya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo semangat. Ayo. Kita mau nyatakan kita punya Allah yang lahir, mati dan bangkit bagi kita ya Miss ya. Yes. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangannya di atas kepala. Kita mau nyatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa dia Miss? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
Amin. Pastinya, haleluya. Kalau Kayla di tempat ini bersuka cita, yang di rumah juga pasti lebih bersuka cita. Benar sekali, Miss. Yes, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Boleh lebih lagi kita mengangkat tangan kita. Kita ini semua adalah pilihannya, pilihan Tuhan. Amin. Kita mau menari sama-sama, kita nyatakan. Sama-sama kita bergoyang buat Tuhan. Kita mau nyatakan, Miss. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Dia setia dan adil. setia dan adil. Amin. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, go. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Yang telah bebaskan. yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Sama-sama menari, Miss. Bisa lebih lagi ya, Miss, pastinya. Pasti. Yuk teman-teman di rumah, ayo. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang ada. 1, 2, go. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Say no. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Yang apa? yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Adalah apa? pilihanku. Sama-sama kita menari. Haleluya. Pada masih berjoget ya, Iya, Miss? Miss. Aduh, sampai band Miss Gracia kayaknya udah mau jatuh gitu, Miss. Kayla gimana? Aduh. Sukacita? Amin. Luar biasa.
Band Miss Grace sampai jatuh loh ini Miss. Udah goyang-goyang saking semangatnya. Harus itu Miss. Oh iya ya Miss ya, kita harus bersuka cita memuji Betul. Tuhan ya Miss. Kayla setuju? Setuju dong, Setuju, Miss. haleluya. Sebab kerinduan hati setiap kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Teman-teman lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian ini dari Allah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah jagai setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, sejuta terima kasih kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Biarlah hidup kami selalu Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu selalu. Biarlah itu boleh menjadi kerinduan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau terus bertahta di dalam hati kami. Sehingga kami boleh terus Tuhan dan lebih lagi untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan menyenangkan hati-Mu lebih lagi melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Supaya setiap orang yang melihat kami, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah bersorak-sorai bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau Tuhan, biarlah firman-Mu itu berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joy Kids. Wow, dari wajahnya semua Miss Artika lihat sudah bersuka cita. Keren sekali. Kalian sangat antusias memuji Tuhan, sangat bersuka cita, berglori bagi Tuhan. Nah, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu, ngapain? Wah, udah tahu dong. Udah ready ya Alkitabnya ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil dulu Alkitabnya. Miss kasih waktu sebentar, pegang Alkitabnya di tangan kanan. Lalu siap-siap kita akan buka Alkitab kita dan kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini teman-teman Joy Kids, Miss Artika kasih tema untuk teman-teman Joy Kids dan teman-teman semua yang ikut ibadah online kita hari ini adalah kemurnian ya, purity. Nah, jadi pernah dengar kata murni? Pernah dengar kata kemurnian? Hari ini kita akan belajar. Miss, apaan sih kemurnian? Miss, tentang apa sih itu? Miss akan kasih tahu buat teman-teman Joy Kids melalui firman Tuhan hari ini ya. Jangan lupa temanya tadi apa? Yes, betul, kemurnian. Nah teman-teman Joy Kids, kemurnian itu berasal dari kata murni ya. Kemurnian itu kata dasarnya adalah murni, yang artinya apa sih arti murni? Asli, belum terpengaruh atau ternodai sama sekali. Pernah dengar kata itu kan? Tentunya dong, pasti kalau misalnya kalian minum susu, ada yang susu murni dibilang seperti itu. Artinya susu itu asli dari sumbernya, apakah itu dari sapi atau dari kedelai, yang penting itu barang masih original, belum ada campur apapun. Itu namanya asli atau murni ya kan. Nah setelah itu, selain itu apalagi sih benda-benda atau barang-barang yang biasa kita dengar dengan kata murni? Ayo pikir apa? Mungkin kalian pernah dengar kata emas ya. Artinya punya contoh nih. Tada, bisa lihat ya. Nah, cincin ataupun emas yang biasa orang-orang pakai ya kan, perhiasan seperti kalung, anting-anting, gelang dan cincin. Nah, emas-emas itu ada juga yang murni, ada yang tidak murni. Artinya apa? Kalau dia murni berarti dia 100% asli. Tapi kalau dia tidak murni, itu artinya emas itu atau barang itu yang sebagian dia sudah kena campur dengan perak kah itu, dengan tembaga kah itu atau lain sebagainya seperti itu. Jadi dia ada yang murni dan ada yang tidak murni. Nah, tapi hari ini kita belajar murni bukan tentang emas,
Tapi kita mau belajar murni tentang hati, pikiran untuk Tuhan. Karena kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang serius, yang setia, yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Mau ya semuanya? Oke, yuk langsung aja. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama dalam Filipi yang keempat ayat 8. Sudah? Filipi 4 ayat 8 ya. Oke, Miss Artika akan baca untuk teman-teman Joy Kids semuanya, dan kalian di rumah juga boleh perhatikan Alkitabnya dan baca dalam hati ya, boleh baca juga sama-sama karena kita mau fokus, oke? Sekali lagi, Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, teman-teman Joy Kids, hari ini Miss mau mengatakan kepada teman-teman Joy Kids semuanya bahwa kemurnian yang kita maksud adalah berbicara soal hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan itu? Adalah kita. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang murni di hadapan Tuhan, tidak terpengaruh oleh dosa, tidak terpengaruh oleh dunia, tidak mau serupa sama jahatnya orang-orang dunia, tapi kita mau murni jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yang suka berdoa, suka menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Dan Miss yakin teman-teman Joy Kids semuanya, bahkan teman-teman yang ikut ibadah online kita hari ini, pasti hidupnya mau dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Tentunya, good job. Nah, apa saja Miss yang harus dimurnikan dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya banyak hal, semuanya sebenarnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya harus dimurnikan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Tapi Miss nggak akan bahas semuanya. Misalnya kasih tahu 2 hal aja untuk teman-teman Joy Kids dan teman-teman semuanya hari ini, perihal supaya apa yang harus kita murnikan, apa yang Tuhan mau murnikan dalam diri kita. Ya, yang pertama yang harus dimurnikan adalah hati. Hati. Coba bilang sama-sama, hati. Yes, mantap. Nah, yang pertama harus dimurnikan dari diri kita adalah hati. Firman Tuhan juga katakan dari Amsal 4 ayat 23, dibilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, teman-teman Joy Kids, hati kita harus dimurnikan oleh Tuhan. Dan kita harus jaga hati kita, jaga kemurnian hati kita supaya tetap asli di depan Tuhan. Tidak ada dosa di dalam, tidak ada terpengaruh hal-hal buruk di dalam. Ya kan, misalnya seperti apa tuh? Menyimpan akar pahit, menyimpan iri hati, dendam, kekecewaan, amarah, itu kan membuat hati kita jadi kotor. Tapi Tuhan ingatkan hari ini supaya kita jaga hati kita, agar hati kita boleh tetap murni di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Menyimpan segala hal yang baik di hati kita. Menyimpan sukacita, menyimpan damai, menyimpan kesenangan, menyimpan kebahagiaan, dan segala hal-hal yang baik. Sehingga hati kita boleh tetap murni di hadapan Tuhan. Ngerti ya? Iya, jadi kita harus belajar untuk menjaga hati kita. Kalau temanmu menyakitimu, jangan biarkan itu lama-lama kamu simpan dalam hati. Itu nanti jadi busuk, lalu hatimu bauk dan akan jadi luka yang sangat parah seperti itu. Tapi kalaupun ada orang menyakiti hati kita, ups, katakan, aku menjaga hatiku, tidak akan kubiarkan terpengaruh. Aku mau dimurnikan oleh Tuhan setiap hari. Nah, jadi hati kita boleh tetap asli, murni di hadapan Tuhan. Dan di hati kita hanya ada siapa? Tuhan Yesus. Dan caranya gimana, Miss? Supaya Yesus yang terus tinggal di hati kita, kita harus minta Roh Kudus untuk tinggal di hati kita. Yesus tinggal dan Dia yang bertahta, sehingga segala hal-hal buruk, segala pengaruh-pengaruh luar yang mencoba masuk di hati kita, salah satunya adalah si super jelek, si iblis, dia mau masuk di hati kita, ups, tidak bisa, sudah ditangkis dengan kuasa Roh Kudus di dalam, sehingga hati kita tetap murni. Paham ya sampai sini? Oke, yang kedua nih, Miss mau katakan hal apa saja yang harus dimurnikan dalam diri kita. Yang kedua adalah pikiran. Bilang sama temannya dengan kencang, pikiran. Yaps, betul sekali teman-teman Joy Kids. Nah, pikiran kita ini juga harus setiap hari dimurnikan. Karena kenapa? Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita berpikir negatif, kita berpikir yang kotor, kita berpikir yang licik, kita berpikir hal yang buruk.
sehingga itu yang terjadi. Tapi hari ini Miss Artika ajak teman-teman Joy Kids semuanya untuk boleh pikirannya dimurnikan. Minta Tuhan murnikan pikirannya supaya pikiran kita ini hasilnya yang baik-baik, ya kan? Pikiran kita ini memikirkan hal yang enak seperti itu. Pikiran kita ini harus memikirkan hal-hal yang luar biasa. Contohnya hal apa saja? Nah, firman Tuhan tadi katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan apa saja yang kita pikirkan? Yang pertama, ikuti sama-sama ya, semua yang benar. Wow, semua bukan setengah loh. Kalau semua yang benar artinya segala kebenaran firman Tuhan itu yang masuk dalam pikiran kita. Segala hal yang benar itu yang masuk dalam pikiran kita. Kalau yang salah, Miss, jangan sampai masuk dalam pikiran kita, karena itu akan mengotori pikiran kita. Yang kedua, apalagi semua yang mulia. Jadi hal-hal yang mulia yang boleh kita pikirkan. Kalau tidak mulia, kalau tidak layak di depan Tuhan, tidak usah dipikirin. Itu akan melukai pikiran kita dan mengotori pikiran kita. Yang ketiga, semua yang adil. Nah, kalau misalnya temanmu tinggalnya iri, atau kamu tidak suka dengan mereka menyakiti kamu, atau kamu direndahkan, seperti itu membuat pikiranmu jadi kayak nggak adil nih. Tidak usah dipikirin, tapi pikirkan semua yang adil. Oke? Paham ya? Yang keempat nih, apalagi? Semua yang suci. Yang suci berarti yang kudus. Yang suci itu berarti yang layak di depan Tuhan. Jangan pikirin yang kotor-kotor. Misalnya nih, kadang-kadang kita suka berpikir prasangka buruk, ya kan, sama orang. Pasti dia tuh yang curi pensil aku, pasti dia tuh yang menghina, pasti dia tuh yang ngambil barang aku. Nah, itu kan pikir kotor. Tidak boleh itu masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan ingatkan semua yang suci. Jadi dalam pikiran kita harus selalu berpikir yang positif, yang suci, yang kudus, yang benar, gitu teman-teman Joy Kids. Dan yang kemudian apalagi? Semua yang manis. Wow, yang manis, coklat dong, Miss? Oh, tidak seperti itu. Maksudnya hal-hal yang manis kelihatannya, hal-hal yang manis kedengarannya, itu yang masuk dalam pikiran kita. Dan yang selanjutnya, yang sedap didengar. Wow, sedap didengar itu seperti apa, Miss Artika? Contohnya, misalnya nih, kamu hebat sekali, kamu luar biasa, kamu pasti anak Tuhan. Wah, itu enak ya dengar ya. Wah, nilaimu bagus sekali, wah kamu pintar. Tetap semangat ya. Kata-kata motivasi yang enak untuk didengar itu aja yang harus kita pikirkan. Jangan pernah masukkan dalam pikiranmu kalau ada teman bilang, dasar kamu bodoh, kamu tidak tahu apa-apa, lalu kamu simpan dalam pikiranmu dan kamu merasa kacau karena itu. Jangan sampai. Kalaupun orang berkata seperti itu, tidak usah masukkan ke dalam pikiran. Tapi kalau orang katakan kata-kata yang enak didengar, wah, simpan dalam pikirannya, dan itu yang akan kita hidupi dalam diri kita, ya kan? Dan yang terakhir, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu artinya kalau kita memikirkan beberapa hal yang dikatakan firman Tuhan tadi, maka pikiran kita senantiasa dimurnikan teman-teman Joy Kids. Jadi nggak ada lagi tuh kebencian di sini, nggak ada lagi tuh pikiran jahat, nggak ada lagi tuh rencana-rencana pengen melakukan hal yang tidak benar di depan Tuhan. Tapi semua yang kita pikirkan adalah yang enak-enak, yang indah-indah, yang benar, yang suci, yang Tuhan sukai. Paham ya? Ya, pasti dong, karena Miss percaya anak-anak Tuhan, anak-anak Joy Kids, teman-teman yang semuanya ikut ibadah hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang punya pikiran yang positif dan mau melakukan hal yang positif juga, sehingga kita benar-benar dimurnikan di depan Tuhan. Amin. Yes, semua itulah yang harus kita pikirkan agar pikiran kita selalu murni, tidak ternodai oleh hal-hal buruk, apalagi dosa dan godaan-godaan dunia. Tidak, kita harus jaga hati dan pikiran kita sehingga kita melakukan hal yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Itu yang Tuhan kendaki untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Maka dari itu, agar hidup kita selalu murni, kita harus tetap menjaganya. Ya, menjaga, dijaga, jangan dibiarin. Kalau kamu biarin, nanti beneran masuk tuh ke hati dan pikirannya. Harus dijaga, kunci. Wah, supaya nggak semuanya bisa masuk yang kotor-kotor. Iblis tidak bisa masuk ke dalamnya, ya kan? Dan harus kita izinkan Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hati dan pikiran kita, supaya dia juga membantu kita untuk menjaga kedua-duanya, ya kan? Kalau kita sendiri, kita lemah teman-teman Joy Kids. Kadang-kadang kita silap, kadang-kadang kita lupa karena kita terbatas. Tapi kalau kita minta Roh Kudus untuk bantu kita
kita, dia tinggal di dalam jaga hati dan pikiran kita. Percaya deh, pikiran dan hidup kita pasti selalu dimurnikan Tuhan, dan yang muncul, yang keluar dari diri kita adalah hal-hal yang baik, yang hebat, yang luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siap ya? Berani coba ya? Oke, nanti Miss akan dengar kabar dari teman-teman Joy Kids semuanya bahwa tidak ada lagi yang suka ngomong kotor, tidak ada lagi suka yang marah-marah, tidak ada lagi yang suka pikiran negatif, benci sama orang, emosi, kemudian iri. Oh, tidak ada lagi. Semuanya sudah murni di depan Tuhan, sudah suka memikirkan hal yang baik dan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Oke, good, keren, semuanya hebat. Nah, teman-teman Joy Kids, sekarang Miss Artika sudah menyampaikan poin ini. Mari kita lakukan dalam hidup kita supaya kita semakin hari semakin dimurnikan Tuhan. Yuk tutup Alkitabnya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dimurnikan ya Bapak. Dan ketika kami mempelajari ini Tuhan, kami mau setiap hidup kami boleh benar-benar suci, kudus adanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bantu kami untuk menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, agar benar-benar memikirkan hal yang baik, hal yang berkenan, hal yang positif di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mencerminkan Kristus kemanapun kami pergi, kami boleh jadi berkat ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke teman-teman Joy Kids, sebagai ayat hafalan kita di minggu ini, jangan lupa kita akan hafal dari Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Memang agak banyak ya, tapi nggak apa-apa, boleh sambil dinyanyikan, boleh sambil dibacakan seperti itu, atau buat versi gaya masing-masing juga boleh. Sekali lagi, dari mana? Filipi 4 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang jadi ayat hafalan kita. Teman-teman Joy Kids, silakan dihafal, buat versinya masing-masing sekeren mungkin. Lalu jangan lupa divideokan dan dikirim ke nomor di bawah ini. God bless.